Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Fauzia Zahra Simamora dengan NPM 230202105 dari Fakultas Administrasi Publik 2020, mata kuliah Perbandingan Administrasi Publik, dosen pengampu Ainun Nazria, SPD MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem administrasi negara ASEAN yang terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama di Indonesia. Sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANRI adalah administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI. Dalam upaya untuk membangun sistem administrasi negara dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, maka yang wajib dijadikan pedoman adalah berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut konstitusinya, Indonesia adalah negara kesatuan. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuatan legislatif. Sistem parlemen di Indonesia adalah trikameral, yaitu MPR, DPR, DPD dengan fungsi masing-masing, dan hanya DPR saja yang punya kekuasaan menyusun legislasi. Yang kedua ada Malaysia. Malaysia merupakan negara federal yang berbentuk kerajaan dan memegang kekuasaan pokok yang diantaranya meliputi hubungan luar negeri, ketentaraan, keuangan, dan peradilan. Konstitusi negara Federasi Kerajaan Malaysia disebut the Federal Constitution, compiled in the Attorney General Chambers dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Adapun sistem pemerintahannya menunjukkan sistem pemerintahan parlementer yang dikepalai oleh seorang raja yang biasa dikenal dengan nama yang di Pertuan Agong. Pemerintahan Federasi Kerajaan Malaysia memiliki kedaulatan keluar, sementara negara-negara bagian tetap memiliki kedaulatan ke dalam secara penuh. Yang ketiga ada Singapura. Singapura merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer. Singapura memiliki kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Singapura juga memiliki 3 cabang pemisahan kekuasaan, yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pembagian administratif Singapura menjadi 5 dewan pengembangan masyarakat daerah dan bertanggung jawab pada konstituen. Sejak November 2001, Singapura telah memiliki total 5 subdivisi administrasi tingkat kabupaten yang dipimpin oleh wali kota dan bersama Dewan Pengembangan Masyarakat sebagai pemerintahan daerah. Yang keempat adalah Thailand. Thailand merupakan negara satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah seperti dinyatakan dan dijelaskan di dalam konstitusinya, yaitu Interim Constitution of the Kingdom of Thailand. Sistem pemerintahan negara Thailand yaitu parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional atau monarki revolusioner. Sentralisasi kekuasaan di negara Thailand ditunjukkan oleh semua urusan kenegaraan dan pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah lokal hanyalah bersifat administratif dan patuh serta menjalankan semua peraturan dan kebijakan yang telah digariskan atau ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang kelima ada Filipina. Bentuk negara Filipina adalah negara kesatuan. Konstitusi Filipina menyebut eksistensi 2 region otonom, yaitu region otonomi Muslim di Mindanao dan Cordillera yang punya kuasa legislatif tertentu. Filipina memiliki sistem pemerintahan presidensial, demokrasi perwakilan, dan republik di mana presiden Filipina adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam pluriform sistem multipartai. Pemerintahan memiliki 3 cabang interdependen, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Yang keenam ada Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri. Sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis. Cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekrutmen tertutup. Sistem ini tidak menyerap personal dari seluruh lapisan masyarakat. Konstitusi Brunei sejak awal telah diberikan mayoritas kekuasaan kepada raja yang berkuasa, yaitu Sultan Brunei. Sultan bertindak sebagai kepala negara Brunei. Brunei memiliki hukum ganda. Hal ini didasarkan pada common law Inggris yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei. Struktur common law courts di Brunei dimulai dengan kehakiman. Yang ketujuh ada Vietnam. Vietnam memiliki bentuk pemerintahan republik komunis dengan hanya satu partai yang berkuasa. Vietnam dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dibantu oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Sistem pemerintahan Vietnam parlementer dan bentuk pemerintahan Vietnam adalah Republik Sosialis. Pada April 1992 lahir sebuah konstitusi baru menggantikan versi 1917
Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik, dan masyarakat. Yang kedelapan ada Kamboja. Kamboja adalah sebuah negara kerajaan monarki konstitusional dengan sistem trias politika di mana kepala negara dipimpin oleh raja dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Kamboja memiliki sistem pemerintahan berbentuk parlementer. Segala bentuk administrasi negara Kamboja dilakukan oleh Dewan Menteri yang dipimpin perdana menteri. Dewan Menteri di Kamboja dibentuk setelah pemilu yang diikuti partai politik. Dalam hal ini, seluruh menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri bertanggung jawab kepada perdana menteri dan juga National Assembly atau lembaga utama legislatif di Kamboja. Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme, dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat sebagai kepala negara, tetapi tidak memerintah. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri atau Council of Ministers. 9 ada Laos. Bentuk pemerintahan negara Laos adalah Republik Komunis yang menganut sistem partai tunggal yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos atau PRRL. Bentuk negara Laos adalah Republik Sosialis. Kepala negara dipegang oleh seorang presiden dan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem pemerintahan Laos adalah kabinet parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh National Assembly, sementara Perdana Menteri dan anggota kabinet ditunjuk oleh presiden atas persetujuan National Assembly yang merupakan majelis tipe unikameral yang anggotanya dipilih oleh rakyat Laos. Yang ke-10 ada Myanmar. Bentuk negara Myanmar adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yakni Republik Kesatuan Myanmar yang merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan yang terpusat. Pemerintah tersebut memegang kuasa dan mengatur seluruh daerah. Adapun sistem pemerintahan Republik Kesatuan Myanmar adalah presidensial yang mana jabatan kepala negara merangkap dengan kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan dan urusan negaranya, Presiden Myanmar dibantu oleh 2 orang wakil presiden. Namun pada tahun 2016, Presiden membentuk jabatan baru yang setara dengan Perdana Menteri, yaitu Kanselir Negara atau State Councilor. Myanmar dibagi menjadi 7 negara bagian dan 7 region. Wilayah adalah daerah yang ditempati oleh Bamar, sedangkan negara bagian adalah daerah yang ditempati etnis minoritas tertentu. Negara bagian dan wilayah kemudian dibagi lagi menjadi distrik, kemudian township, ward, dan desa. That you doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality.